warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang pembelajaran IPA SD dengan konsep kearifan lokal. Adapun anggota kelompok 4 yaitu saya sendiri, Atisa Fitri, Sofi Faijah, Febriani Julfa, Edi Saputra, Salsabila, Sania Dewi Nur Salman, Maulaya Julhijlatanur, Devi Rahayu, dan Rizky Septianur Fernanda. Langsung saja pada pembahasan materi. A. Pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal dalam bahasa asing dikenal dalam beberapa istilah, diantaranya pengetahuan asli atau indigenous knowledge, kebijakan setempat atau local wisdom, pengetahuan setempat atau local knowledge, atau kecerdasan setempat, local genius. Kearifan lokal berkaitan dengan penduduk asli atau indigenous people. Cambridge Advanced Learner Dictionary mendefinisikan indigenous sebagai sesuatu yang secara alami ada di tempat atau negara tertentu, bukan datang dari tempat lain, yaitu berupa penduduk asli dan pengetahuannya. Kearifan lokal merupakan pengetahuan lokal yang unik untuk budaya atau masyarakat tertentu. Kearifan lokal ini merupakan badan sistematis pengetahuan yang diperoleh dari masyarakat setempat melalui berbagai pengalaman dan pemahaman yang mendalam tentang lingkungan pada suatu budaya tertentu. Kearifan lokal adalah kekayaan lokal yang berisi kebijakan atau pandangan hidup. Kearifan lokal memiliki fungsi yaitu membentuk manusia menjadi lebih bijaksana dalam menjalani suatu kehidupan. Di Indonesia, kearifan lokal tidak hanya berlaku dalam konteks lokal atau etnis, tapi juga bersifat lintas budaya atau lintas etnis juga, dalam harapan membangun nilai-nilai budaya nasional. Baiklah, selanjutnya berbagai definisi kearifan lokal tersebut menyiratkan beberapa hal di antaranya. Yang pertama, kearifan lokal diperoleh dari pengalaman panjang yang menjadi petunjuk perilaku seseorang. Yang kedua, kearifan lokal tidak lepas dari lingkungan pemiliknya. Dan yang ketiga, kearifan lokal itu bersifat dinamis, lentur, terbuka, dan senantiasa menyesuaikan dengan zamannya. Konsep demikian juga sekaligus memberikan gambaran bahwa kearifan lokal selalu terkait dengan kehidupan manusia dan lingkungannya. Kearifan lokal muncul sebagai penjaga atau filter iklim global yang melanda kehidupan manusia. Kearifan lokal adalah proses realisasi dalam meningkatkan potensi lokal yang berharga sehingga menjadi produk, layanan, atau karya berharga lainnya yang memiliki keunggulan yang unik dan komparatif. Dapat juga disimpulkan bahwa kearifan lokal merupakan kekayaan lokal yang sangat kompleks, baik mengenai budaya lokal, pengetahuan lokal, masyarakat lokal, serta kekayaan lokal lainnya. Selanjutnya, B. Konsep dasar pembelajaran IPA. Colette dan Chiappetta pada tahun 1994 dalam Prasetyo 2013.25 menyatakan bahwa sains atau IPA pada hakikatnya merupakan yang pertama, IPA sebagai kumpulan pengetahuan atau a body of knowledge. Hasil-hasil penemuan dari kegiatan kreatif para ilmuwan selama berabad-abad dikumpulkan dan disusun secara sistematik menjadi kumpulan pengetahuan yang dikelompokkan sesuai dengan bidang kajiannya. Misalnya fisika, biologi, kimia, dan sebagainya. Di dalam IPA, kumpulan tersebut dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, maupun model. Yang kedua, IPA sebagai cara berpikir atau a way of thinking. IPA merupakan aktivitas manusia yang ditandai dengan proses berpikir yang berlangsung di dalam pikiran orang-orang yang berkecimpung dalam bidang itu. Kegiatan mental para ilmuwan memberikan gambaran tentang rasa ingin tahu dan hasrat manusia untuk memahami fenomena alam. Para ilmuwan didorong oleh rasa ingin tahu dan alasan yang kuat berusaha menggambarkan dan menjelaskan fenomena alam. Pekerjaan mereka oleh para ahli filsafat IPA dan para ahli psikologi kognitif dipandang sebagai kegiatan yang kreatif di mana ide-ide dan penjelasan dari sesuatu gejala alam disusun di dalam pikiran.
Oleh karena itu, argumentasi para ilmuwan dalam bekerja memberikan rambu-rambu penting yang berhubungan dengan hakikat IPA. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya. IPA sebagai cara penyelidikan. IPA sebagai cara penyelidikan merupakan ilustrasi tentang pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penyusunan pengetahuan. Di dalam IPA, kita mengenal banyak metode yang menunjukkan usaha manusia untuk menyelesaikan masalah. Sejumlah metode yang digunakan oleh para ilmuwan tersebut mendasarkan pada keinginan laboratorium atau eksperimen yang memfokuskan pada hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, orang yang ingin memahami fenomena alam dan hukum yang berlaku harus mempelajari objek-objek dan kejadian-kejadian di alam. Objek dan kejadian alam tersebut harus diselidiki melalui eksperimen dan observasi, serta dicari penyelesaiannya melalui proses pemikiran untuk mendapatkan alasan atau argumentasinya. Pemahaman tersebut tentang proses yaitu cara bagaimana informasi ilmiah diperoleh, diuji, dan divalidasi kan merupakan hal yang sangat penting dalam IPA. Oke, dilanjutkan oleh saudara Salsa. Yang berikutnya kita akan membahas tentang pendekatan budaya dalam pembelajaran IPA. Paulina Panen, Supriyekti 2009 menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis budaya dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu belajar tentang budaya, belajar dengan budaya, dan belajar melalui budaya. Yang pertama, belajar tentang budaya. Belajar tentang budaya berarti bahwa budaya dipelajari dalam satu mata pelajaran khusus. Tentang budaya, untuk budaya tidak terintegrasi dengan mata pelajaran lain, serta tidak berhubungan satu sama lain. Contoh belajar tentang budaya yang dijumpai adalah menghafal nama-nama tarian khas daerah di Banjarmasin, suku-suku bangsa, nama rumah adat yang ada di Banjarmasin. Seperti tentang konsep kalor, bagaimana rumah adat suku Dani di Wamena dapat mengantisipasi temperatur udara yang sangat dingin di Jayawijaya. Yang berikutnya adalah belajar dengan budaya. Belajar dengan budaya bahwa proses belajar ini terjadi saat budaya diperkenalkan kepada siswa sebagai cara atau metode untuk mempelajari suatu mata pelajaran tertentu. Misalnya, guru akan mengajarkan topik konsep kalor. Media yang digunakan adalah miniatur Honai sebagai rumah adat suku Dani yang mendiami Jayawijaya. Siswa membaca penjelasan konsep kalor yang bersifat radiasi ataupun konveksi. Bagaimana mekanisme aliran udara dalam radiasi atau konveksi dan lain-lain. Setelah selesai, siswa berdiskusi bagaimana aliran udara di dalam Honai melalui konsep konveksi tersebut. Selanjutnya, belajar melalui budaya. Belajar melalui budaya merupakan metode yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan pencapaian pemahaman atau makna yang diciptakan dalam suatu mata pelajaran melalui ragam perwujudan budaya. Misalnya, siswa tidak perlu mengerjakan soal tes, tetapi membuat sebuah karya. Selanjutnya, guru menganalisis produk budaya siswa untuk menilai pemahaman atas topik yang telah dibahas sebelumnya. Bentuk belajar ini memungkinkan siswa untuk memperlihatkan kedalaman pemikirannya dan penjiwaannya tentang konsep yang telah ia pelajari melalui imajinasi kreatifnya. D. Pembelajaran tematik terpadu berbasis kearifan lokal. Pembelajaran tematik terpadu berbasis kearifan lokal dilakukan dengan menyisipkan kearifan lokal dalam pembelajaran siswa. Salah satu upaya penyisipan kearifan lokal dalam pembelajaran siswa dapat dilakukan dengan membuat atau mengembangkan bahan ajar yang di dalamnya berisi kearifan lokal yang dihubungkan dengan tema pembelajaran. Pembelajaran berbasis kearifan lokal ini terbukti efektif dalam proses pembelajaran. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis kearifan lokal
dapat dijadikan sebagai bukti empiris bahwa kearifan lokal berpotensi dikembangkan sebagai basis dalam pembelajaran. Rojana 2015 menyebutkan penggunaan modul berbasis potensi daerah Malang kelas 4 semester 2 dengan tema tempat tinggalku menunjukkan ketuntasan yang maksimal dari aktivitas dan hasil belajar siswa. Nisa dan kawan-kawan 2015 menyebutkan bahwa penggunaan modul terintegrasi etnosains kearifan lokal dalam pembelajaran berbasis masalah efektif terhadap kemampuan literasi sains siswa. Siswa yang diajar dengan menggunakan modul terintegrasi etnosains dalam pembelajaran berbasis masalah memiliki masalah efektif terhadap kemampuan literasi sains siswa. Siswa yang diajar dengan menggunakan modul terintegrasi etnosains dalam pembelajaran berbasis masalah memiliki kemampuan literasi sains lebih tinggi dibanding dengan kemampuan literasi sains kelas kontrol. Selanjutnya, pembelajaran tematik berbasis kearifan lokal dalam pembentukan karakter siswa. Untuk mencintai NKRI, siswa terlebih dahulu diajari untuk mencintai kearifan lokal daerahnya. Kemudian, siswa akan mengetahui makna perbedaan ketika membandingkan kearifan lokal daerahnya dengan budaya di wilayah lain yang ada di Indonesia. Akbar tahun 2015 mengatakan bahwa semakin siswa paham makna perbedaan, maka siswa akan paham makna kebersamaan, sehingga tumbuhlah karakter atau sikap toleransi dalam diri siswa. Karena hasil tertinggi dari pendidikan adalah toleransi. Integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran tematik terpadu juga dapat melestarikan potensi-potensi daerah dan mempertahankan eksistensi kearifan lokal. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap kearifan lokal dapat mengajarkan siswa suatu pembelajaran hidup sehingga dapat membentuk karakter siswa. Karakter merupakan kualitas mental atau moral akhlak individu yang menjadi pendorong dan penggerak serta yang membedakan dengan orang lain. Tutur Hidayatullah tahun 2010. Pembelajaran berbasis kearifan lokal dapat menanamkan pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari kearifan lokal tersebut dalam rangka membina kepribadian generasi muda pada era globalisasi. Salah satu contoh nilai luhur kearifan lokal yang dapat membentuk karakter siswa adalah pada lagu daerah Madura yang berjudul Tanjumajang. Dalam lagu tersebut terdapat lirik "Abantal ombak sapo angin" yang bermakna berbantal ombak berselimut angin. Lagu ini menceritakan kehidupan nelayan yang keras di mana nelayan harus berbantal ombak berselimut angin saat melaut. Lagu ini menyimpan nilai luhur yang membentuk karakter siswa suka bekerja keras bagi siswa. Dengan karakter suka bekerja keras, diharapkan anak bangsa dapat menjadi penerus yang memiliki kecerdasan dan kecakapan hidup yang dapat memajukan bangsa Indonesia. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam berkata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.